Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Igusti Putra Lesmana dengan NIM 211021016. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi perihal reward dan punishment. Baik, berikut adalah peta konsep reward dan punishment. Yang pertama ialah hakikat reward dan punishment. Yang kedua ada keunggulan dan kelemahan reward dan punishment dalam perkembangan individu. Dan yang terakhir memformulasikan pelaksanaan reward dan punishment sesuai dengan undang-undang anti kekerasan pada anak dan pengaruhnya dalam perkembangan individu. Langsung saja yang pertama, hakikat reward dan punishment. Menurut Salahuddin, reward dan punishment adalah alat pendidikan yang represif memiliki prinsip yang bertentangan. Punishment adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak didik secara sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Dengan nestapa itu, maka anak didik akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya. Jika reward merupakan bentuk reinforcement yang positif, maka punishment sebagai bentuk reinforcement yang negatif. Namun, apabila diberikan secara tepat dan bijak, bisa menjadi alat motivasi untuk anak itu sendiri. Berikutnya, keunggulan dan kelemahan reward dan punishment dalam perkembangan individu. Untuk keunggulannya sendiri untuk reward, yang pertama memberikan pengaruh pada anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersikap progresif. Dan peserta didik termotivasi dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Saat anak-anak diberikan reward, maka mereka akan lebih termotivasi dan merasa lebih dihargai. Maka dari itu, setiap kegiatan yang akan diberikan ke depannya akan lebih mereka fokuskan dan semangat untuk mengerjakannya. Berikutnya kekurangan reward. Murid merasa lebih tinggi dari teman-temannya. Dan berhati-hatilah dalam memilih reward agar peserta didik tidak kecewa atas reward yang diperoleh. Tentu di balik sisi positifnya ada juga sisi negatif dari reward sendiri, yaitu jika kita terlalu berlebihan untuk memberikan hadiah dan terlalu sering kepada satu murid saja, maka dia akan merasa lebih sombong dan daripada teman-temannya, dan teman-teman yang lain akan cenderung merasa tidak dihargai jika hanya anak-anak murid saja yang diberikan reward. Dan yang kedua itu untuk berhati-hati dalam memilih agar siswa itu tidak kecewa jika kita memilih hadiah yang salah untuk siswa tersebut. Berikutnya untuk punishment, kelebihannya sendiri, murid tahu mana yang baik dan buruk, dan murid tidak melakukan kesalahan yang sama. Setelah diberikan punishment, biasanya seorang murid itu cenderung tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu untuk poin pertama, tapi ada juga kemungkinan murid akan menjadi lebih bandel dan yang lainnya. Itu akan jelaskan di kekurangan punishment. Baik, itu adalah kelebihannya. Sekarang kekurangan punishment. Kekurangan punishment yang pertama itu murid yang kurang percaya diri, dan murid akan selalu merasa sempit hati, pemalas, serta akan menyebabkan ia akan suka berbohong. Seperti yang saya katakan tadi, untuk punishment sendiri itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ya mereka akan tahu sadar diri apa yang akan mereka lakukan ke depannya, dan yang kedua mereka akan menjadi lebih onar ataupun kata tepatnya itu lebih nakal. Berikutnya, memformulasikan pelaksanaan reward dan punishment sesuai dengan undang-undang anti kekerasan pada anak dan pengaruhnya dalam perkembangan individu. Bab 3, Hak dan Kewajiban Anak, pasal 13. Ayat pertama, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Untuk ayat kedua, dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Berikutnya bab ke-8, pengasuhan dan pengangkatan anak. Bagian ketiga, pendidikan, pasal 54. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Maka dari itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebaiknya penerapan reward dan punishment khususnya tidak boleh berlebihan, apalagi sampai berdampak pada psikologis dan kondisi fisik anak ke depannya. Tidak boleh melakukan punishment dengan cara kontak fisik yang dapat menyakiti anak
dan mengucapkan kata-kata verbal yang berlebihan dan menyebabkan anak menjadi takut untuk berpendapat ke depannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni.